Selamat datang di Sukor Makro Update. Dari Amerika Serikat, ISM Manufacturing PMI untuk bulan Agustus tetap terkontraksi bulan kelima berturut-turut di 47,2 dari 46,8 pada bulan Juli. Hal ini didorong oleh pelemahan permintaan terhadap produksi, tercermin dari menurunnya angka new order yang dirilis oleh ISM sebesar 44,6 dari 47,4. Di sisi lain, S&P Manufacturing PMI juga mencatat angka 47,9 dari 49,6. Kedua indikator tersebut menandai tren pelemahan industri pengolahan yang terus berlangsung di Amerika Serikat. Di sisi lain, data JOLTS Job Openings di Amerika Serikat juga menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang lebih rendah, mengindikasikan pelemahan pasar tenaga kerja lanjutan di Amerika Serikat. Job Openings tercatat sebesar 7,67 juta di bulan Juli, lebih rendah dari bulan Juni sebesar 7,91 juta. Kemudian, berdasarkan data-data terakhir di Amerika Serikat, Federal Reserve dapat dikatakan berada dalam posisi behind the curve karena menahan suku bunga di level tinggi terlalu lama. Tanda pelemahan ekonomi Amerika Serikat sudah terus berlanjut. Artinya, pemangkasan suku bunga yang dilakukan mulai September ini tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari jika pemangkasan dilakukan lebih awal pada 2024 ini. Beralih ke domestik, inflasi pada bulan Agustus tercatat sebesar 2,12% year on year, turun sedikit dari bulan Juni yang sebesar 2,13%. Secara bulanan, tren deflasi berlanjut dengan deflasi sebesar minus 0,03% dari minus 0,18% pada bulan Juli. Berdasarkan komponen, IHK untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong inflasi tertinggi secara tahunan meski tumbuh lebih rendah sebesar 3,39% year on year dari 3,66% di bulan Juli. Terlihat memang ada perlambatan daya beli akibat tingginya suku bunga dalam beberapa bulan terakhir. Namun, tren inflasi inti yang meningkat tercatat sebesar 2,02% year on year dari 1,95% menunjukkan inflasi masih dapat terkendali sehingga tidak terlampau rendah. Data inflasi terakhir juga memberikan ruang yang sangat lebar untuk Bank Indonesia mulai memangkas suku bunga di bulan September ini sebesar 25 basis point. Konsumsi domestik kedepannya berpotensi untuk tumbuh tinggi seiring dengan naiknya laju inflasi inti dari awal tahun 2024. Dengan penurunan harga BBM dan BI rate, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit dan konsumsi domestik. Diperkirakan laju pertumbuhan konsumsi domestik tumbuh 5,05% di second half 2024 dari 4,90% di first half 2024. Kemudian S&P mencatat PMI Manufacturing Indonesia lanjut terkontraksi ke 48,9 dari 49,3 di bulan Juli kemarin. Ini disebabkan oleh masih tingginya biaya input akibat nilai tukar US dollar yang masih mahal, serta pemberlakuan PHK. Penyebab lainnya adalah meningkatnya jumlah barang impor murah ke pasar dalam negeri, sehingga meningkatkan persaingan dengan produsen domestik. Kedepan terlihat potensi perbaikan kinerja industri manufaktur dapat dilihat seiring dengan penurunan suku bunga dan realisasi impor barang modal yang meningkat, dan akan meningkatkan laju pertumbuhan ekspor ke depannya.